Bab 5 Stasiun Gangnam 1. Peak, suara mengerikan terdengar dari bawah saat darah hijau berceceran. Taeson yang telah melihat ini ketakutan keluar dari akalnya. Apa itu? Cacing hijau. Tempat ini terlihat seperti stasiun kereta Gangnam tetapi sekarang sudah tidak lagi. Itu meniru tampilan stasiun kereta Gangnam tetapi orang bisa melihatnya sebagai penjara bawah tanah. Dan Green Worms adalah salah satu gerombolan yang paling banyak tersebar di area tutorial. Mereka tidak menyukai sinar matahari sehingga mereka tetap di bawah tanah dan keluar setelah merasakan getaran di atas tanah. Jika seseorang digigit oleh mulut yang agak kurang itu, potongan daging yang dirobek adalah sesuatu yang diberikan. Yah, mereka masih memberi rune. Dari satu sudut pandang ini sangat berbahaya. Jika Anda digigit sekali dan jatuh, Anda akan mati tanpa bisa melakukan apapun. Tapi ada cara mudah untuk menghadapi orang-orang ini. Hanzo dengan kejam menebas kepalanya saat dia berbicara. Jika Anda tidak percaya diri, berjalanlah di atas batu granit yang tidak pecah. Jika Anda melihat suatu tempat yang rusak dan bumi terbuka, tusuklah dengan pedang Anda. Oh, dan hati-hatilah dengan tanganmu saat menusuk. Tepat di bawah granit adalah tanah, memastikan bahwa tempat ini hanya meniru tampilan stasiun kereta Gangnam. Petik 2. Bagaimana kamu tahu semua ini? Saat Taeson bertanya dengan tatapan curiga, Hanzo menjawab dengan sangat sederhana. Kekuatan psikis. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, ketujuh orang yang telah mengamati Hanzo dengan wajah ketakutan dengan hati-hati berjalan di atas granit saat mereka menusuk area dengan tanah yang terbuka. Kiip. Hanzo menggelengkan kepalanya karena cara mereka menikam bumi dengan kejam. 4 di antaranya berguna, 3 masih belum cukup. Anehnya para wanita itu memimpin. Mihae dan Jisun menikam bumi dengan gigi terkatup dan pacar Taeson dan Jisun juga menusuk bumi dengan bersemangat. Tapi 3 yang tersisa mungkin takut dengan cacing hijau yang keluar sambil berteriak. Mereka hanya menonton diam-diam dari belakang. Hanzo tidak terlalu peduli dengan ketiganya. Tidak ada alasan untuk marah karena mereka tidak ikut berperang. Karena pekerjaan itu akhirnya akan jatuh ke tangannya. Segera ada rune kecil yang bersinar di mana-mana. Hanzo memilih rune yang keluar dari pembunuhannya lalu berbalik dan bertanya dengan tatapan aneh. Kenapa kamu tidak mengambilnya? Lalu Taeson tertawa dengan canggung. Tidak apa-apa, tapi bukankah lebih baik bagimu untuk mengambil semuanya? Bahkan dalam game kami melakukan sesuatu di mana kami memberikan segalanya untuk satu orang. Semua orang mengangguk sedikit. Hanya karena seseorang mengasimilasi rune, bukan berarti mereka akan menjadi kuat seperti manusia super. Tetapi jika pada saat itu mereka tertangkap oleh makhluk mengerikan itu dan terkena tetanus atau semacamnya, maka mereka akan mati begitu saja. Jika mereka memberikan semua rune ini kepada Hanzo dan perlindungannya menawarkan keamanan, itu adalah pilihan yang lebih baik. Hanzo menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata itu. Hal-hal yang kamu bunuh kamu ambil. Ini bukan pikirannya. Jika mereka akan menjadi musuh sejak awal itu tidak akan menjadi masalah, tetapi jika mereka akan bepergian bersama, setidaknya mereka membutuhkan beberapa aturan. Dan ini adalah aturan paling dasar yang mereka ikuti agar tetap bersama selama beberapa dekade saat berkeliaran di sekitar jurang. Anda mengambil rune untuk hal-hal yang Anda bunuh. Jika ini adalah perburuan kelompok maka Anda mendistribusikan sesuai pesanan dan kontribusi seperti yang saya harapkan karena itu adalah permulaan. Berpikir bahwa mereka akan melindungi Anda karena mereka memakan rune adalah ide yang sangat salah. Mengapa mereka melakukannya? Karena kita berteman. Pikiran seperti jika saya sebaik ini kepada mereka, mereka akan membalas saya dengan sesuatu. Ketika situasi di mana nyawa dipertaruhkan, hubungan yang dibangun di atas suka satu sama lain menghilang seperti gelembung. Sejauh ini kenyataan masih terkendali, tetapi mereka akan segera menyadarinya. Situasi di mana nyawa seseorang dalam bahaya tidak jauh di tempat ini. Kesimpulannya, satu-satunya hal yang bisa Anda percayai adalah kemampuan Anda sendiri. Jika Anda tidak berguna, Anda akan segera terlempar. Mereka akan menyadarinya pada akhirnya dan begitu mereka melakukannya, mereka akan dengan bersemangat mencari rune dan menjadi mata merah. Aturan di atas dibuat karena itu.
Aku bukan pengasuh mereka. Mereka harus menangani semuanya sendiri. Pada saat itu Taeson bergumam pelan di pojok. Hei, lihat ke sini. Ada tanda khusus di sini. Mendengar kata-kata itu semua orang berkumpul. Semua orang melihatnya untuk pertama kalinya, tetapi dari naluri mereka tahu apa gunanya rune ini. Jika seseorang mengambil ini maka mereka bisa menggunakan skillnya. Taeson bergumam sambil mencuri pandang ke Hanzo. Objek tersebut menimbulkan keinginan. Sebelumnya, Hanzo dengan ingin mengatakan bahwa mereka harus mendistribusikan rune, tetapi jika matanya melihat rune baru ini dan dia mengatakan bahwa dia akan mengambilnya, Taeson tidak punya cara untuk menghentikannya. Bolehkah aku mengambil ini? Kemudian Hanzo menganggukkan kepalanya. Hanzo bahkan tahu identitas rune itu. Esensi suku Troll Ekro ini adalah rune yang cukup bagus pada awalnya. Sebuah rune yang membuat kulit Anda keras dan meningkatkan generasi. Rune yang meningkatkan pertahanan dan generasi di awal, di mana kelangsungan hidup itu penting. Dan rune itu hampir seperti pasif, di mana pembelajaran tidak memiliki batasan dan tidak menggunakan mana. Anda menjadi lebih rakus, tetapi untuk keuntungan yang Anda dapatkan itu sepadan. Makanan bisa dicuri, begitu Anda menjadi lebih kuat dan tidak akan menjadi masalah. Tapi Hanzo menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa belajar keterampilan dengan bebas. Biasanya seseorang mempelajari beberapa puluh keterampilan. Ini tidak bisa dihapus, tetapi tidak ada yang benar-benar perlu Anda serahkan untuk mempelajari keterampilan tersebut. Kekuatan keterampilan berubah menurut kemahiran dan peringkat, tetapi karena tidak ada risiko mempelajarinya, tidak ada salahnya mempelajarinya. Seseorang dengan akal sehat dan banyak mana terkadang memiliki lebih dari 100 dan kalian memiliki lebih dari 1000. Dan karena dia mampu menggunakan semua keterampilan itu dengan benar, dia adalah salah satu dari 4 orang terkuat. Kang Tae adalah yang terkuat, tetapi jika mereka benar-benar bertarung, kalian juga bukan lelucon. Tapi dia tidak mungkin seperti itu. 7 bintang, sebuah julukan yang diberikan oleh Eres setelah melihat ciri khasnya. Sebuah karakteristik yang memungkinkan dia untuk mengejar Kang Tae, kalian. Eres dan berdiri bahu-membahu dengan mereka meskipun mulai terlambat 20 tahun. Dan karakteristik yang menjadi faktor penentu yang membuat orang lain mengirimnya ke masa lalu. Bukan diri mereka sendiri. Saat dia menyadari karakteristiknya adalah ketika dia pertama kali mempelajari suatu keterampilan. Keterampilan pertama yang dia pelajari adalah kurang dari esensi kadal Dororo lebih besar dari, tapi begitu rune diimplementasikan ke tubuhnya, dia tahu dia membuat kesalahan yang tidak bisa diubah. Kurung siku buka, jumlah keterampilan yang bisa saya pelajari persis 7. Lebih tepatnya, jumlah rune yang diizinkan untuknya adalah 7. Eres selalu meratapi. Jika Anda telah mempelajari keterampilan tingkat menengah seperti penguatan dan mengembangkannya, maka itu akan jauh lebih mudah bagi kami. Batas 7 adalah kerugian besar. Tapi lebih dari itu, ada keuntungan besar darinya. Kecepatan peningkatan kemampuan keterampilan ternyata sangat cepat, dengan kecepatan luar biasa, dan keterampilan itu bahkan menembus batas dan terus berkembang setelahnya. Keterampilan yang dia pelajari, Dororo Lizard's Essence, yang pada dasarnya hanya memberikan generasi cepat berevolusi ke titik di mana itu sebanding dengan teknik abadi yang dia pelajari. Akhirnya esensi kadal Dororo menjadi seperti itu. Keterampilan Scrubby yang dia pelajari sebagai upaya terakhir untuk bertahan hidup akhirnya diperkuat saat dia berjuang. Pengisian cepat ganglion lebih besar dari ditingkatkan ke titik Reaper Void Eldian dan kurang dari kelelawar vampir Anon ditingkatkan ke titik di mana ia menjadi sekuat sihir darah. Di jurang di mana keterampilan yang kuat itu penting, ini adalah bakat berkah. Dan untuk itu Eres dengan tegas memberitahunya sebelum dia kembali berpuasa. Pastikan untuk memilih dengan hati-hati sebelum memutuskan ketujuh keterampilan. Dan dia berpikir untuk melakukan itu jika semua berjalan sesuai rencananya. Menurut rencanaku, tidak ada apa-apa sebelum keluar dari area tutorial. Kalau begitu aku akan mempelajarinya. Teman-teman di sekitarnya menatap dengan cemburu pada Taeson yang sangat senang. Dan segera ketika Taeson menyerap rune, perubahan terjadi. Bergeliang kulit Taeson untuk sementara menunjukkan sedikit kehijauan lalu kembali. Tidak banyak perubahan, tapi Taeson tahu begitu dia mengetahui perubahan seperti apa yang terjadi pada tubuhnya.
Tubuh yang lelah mulai memiliki sejumlah kecil vitalitas mengalir ke dalamnya dan kulit yang telah digigit oleh gigi cacing hijau mulai sembuh. Dan start yang baru muncul. Status yang disebut resistensi fisik muncul. Tyson menyentuh telinganya. Park Tyson, kekuatan, 11.1 agility, 10.1 stamina, 12.5 plus 1.5 kurang dari Troll Tribes Essence lebih besar dari persepsi. 10.3 perlawanan fisik. 10.7 plus 0.7 kurang dari Troll Tribes Essence lebih besar dari. Kurang dari skill lebih besar dari Troll Tribes Essence. Kemahiran 1,0%. Baik kemahirannya hanya sebesar 1% tetapi cukup banyak statistik yang naik bodoh. Memberiku sesuatu seperti ini. Jika itu dia tidak akan pernah memberikannya. Hierarki harus dimanfaatkan jika dapat diterapkan. Aku akan menyusulmu. Tyson, yang telah menghitung jumlah rune, memperhatikan Hanzo dengan senyum percaya diri. Saat Tyson melakukan itu, Hanzo memeriksa statistiknya. Kang Hanzo, kekuatan, 15.3 agility, 12.1 stamina, 12.1 persepsi. 13.2 itu tidak buruk. Tingkat di mana itu tidak buruk melainkan sangat cepat dibandingkan dengan masa lalu. Hanzo menggelengkan kepalanya saat dia melanjutkan ke depan. Tetapi pada saat itu Tyson datang ke sebelah Hanzo saat ia berbicara, ini akan berbahaya mulai sekarang jadi ayo pergi bersama. Dan saat Hanzo melihat Tyson mencuri pandang ke Mihei, dia menggelengkan kepalanya. Petik. Tidak mungkin dia melihat saya sebagai pesaing. Sebenarnya sebanyak ini lucu. Di masa depan orang tidak akan tahu bagaimana itu akan berubah. Apapun yang terjadi tidak buruk. Bahkan jika mereka membagi rune, kecepatannya cepat sehingga kecepatan rune meningkat lebih cepat dibandingkan saat dia berburu sendirian. Dia khawatir bahwa Tyson mungkin menghalangi tapi dia setidaknya bekerja cukup untuk satu orang. Dengan 2 orang sebagai pemimpin, 8 terus melaju ke depan. Untungnya sedikit cahaya masuk melalui setengah atap yang rusak sehingga tidak ada banyak masalah untuk selanjutnya. Meskipun agak sulit untuk dilihat, Kua duduk mungkin itu karena mereka menjadi serakah setelah melihat sebuah skill. Semua orang dengan ratus menebas cacing hijau tapi mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Tyson dan Hanzo. Ngomong-ngomong, orang itu bahkan tidak memiliki keterampilan tapi dia jauh lebih cepat dariku. Tyson memandang Hanzo dengan tatapan sedikit cemburu. Karena keterampilan baru, dia bisa masuk dengan sedikit rasa takut. Itulah alasan mengapa kecepatan berburunya meningkat. Tapi pria itu dengan kejam terjun di antara cacing-cacing hijau seolah-olah dia tak terkalahkan dan menebas kepalanya. Tidak, saya akan menang. Tyson, yang tidak dapat menerima bahwa seorang pria yang diam-diam terjebak di sudut jauh lebih baik darinya, sedang menebas cacing hijau bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya saat ia maju perlahan. Mihei dengan hati-hati mengikuti di belakang dan bertanya pada Hanzo. Petik 2. Tapi kenapa kita jatuh? Hanzo menjawab kata-kata itu. Untuk naik kereta bawah tanah. Kereta bawah tanah? Saat Tyson melihat stasiun kereta yang runtuh tanpa listrik, dia memandang Hanzo dengan curiga.